Iya, pasti semuanya baik-baik ya Baik Kak semua ya. dong, Kak. Iya, Kakak harap juga semuanya senantiasa baik-baik saja di rumah ya Kak. Iya, Kak. Ya, kita di sini sama Kak Anes dan Kak Vine akan memberikan lagu pujian untuk kita untuk ibadah pagi hari ini. Kita tetap semangat memuji Tuhan karena hari ini adalah harinya Tuhan. Tuhan. Tapi dengan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Yuk kita bernyanyi dengan sukacita. Tidak ada yang rasa ngantuk. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya, kecaplah dan lihatlah. Kalau kita rasakan begitu baik Tuhan sama kita ya Dek ya. Kita hari ini masih bangun pagi loh. Jadi kita merasakan bahwa kasih itu Tuhan itu senantiasa ada bersama kita. Jadi kita tetap bersyukur akan semuanya ya Dek ya. Ya. Nah, untuk lagu selanjutnya Kak Vine, kita nyanyikan lagu apa? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Iya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan bosan-bosan beribadah walaupun kita by online ya Dek. Karena kasih Tuhan selalu beserta kita. bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, Menjadi siap dibangun. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita nyanyikan ya Dek. Jangan kalah bekerja di ladangnya Tuhan. Beri kekuatan Yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja Namamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. rasakan tanah bergelombang, Timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
kita sudah menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Untuk saatnya kita mau doa pembuka. Sebelum doa pembuka kita bernyanyi dulu ya Kak. Ya, Kita mau nyanyi ku mau cinta Yesus. Dengan sikap berdoa ya Kak. Mari buat sikap kita, sikap berdoa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku yang mengapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku yang mengapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita, sebelum kita melanjutkan ibadah kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami sembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin melanjutkan ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Berikanlah ibadah kami berjalan dengan baik ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, pada pagi hari ini kiranya juga Engkau memberkati kami. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, kita sudah memuji nama Tuhan. Nah, kita mau puji Tuhan lagi ya Kak ya. Iya dong Dengan Kak. lagu tema kita hari ini, kita mau nyanyikan lagu Yesus. Segala Puji Syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
menyanyikan lagu. Kita mau menyanyikan lagu firman Tuhan kita hari ini. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita nyanyikan sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa di pagi yang indah ini. Penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana ada saat ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan kepada kami. Bapa di sorga, kami sudah memuji-muji nama-Mu lewat pujian kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, Roh Kudus selalu menyertai kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang membawakan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata-kata Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21
ayat 1 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid ini tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala dan penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, orang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor. Banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Shalom adik-adik. Di tepi Danau Tiberias ini, Yesus menampakkan dirinya yang ketiga kali. Tentu ada pertanyaan di dalam diri kita. Kalau di tepi Danau Tiberias ini dia menampakkan diri ketiga kali, lalu 1 dan 2 di mana? Kita bisa melihat di Yohanes 20 ayat
19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Di situ pertama Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ketika murid-muridnya berkumpul dan semua pintu terkunci karena mereka takut dengan orang Yahudi. Lalu Yesus berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan dia menunjukkan tangannya yang berlubang paku dan lambungnya juga ditunjukkan. Tetapi ketika pertama itu, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Di situ tidak ada muridnya yang bernama Thomas. Muridnya Thomas itu tidak ada ketika itu. Sehingga pada waktu murid-muridnya berkata kepada Thomas, "Kami sudah bertemu dengan Yesus." Tetapi apa kata Thomas? "Saya tidak percaya kalau saya tidak menusukkan jari saya ke tangannya yang berlubang paku dan juga lambungnya yang tertusuk." Kemudian 8 hari kemudian, Yesus menampakkan dirinya untuk kedua kali. Ketika itu dia katakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas, ini tanganku yang berlubang paku. Kau cucukkan jarimu dan lambungku. Thomas, aku percaya Yesusku. Tetapi apa yang Yesus katakan kepadanya? "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Kenapa Yesus katakan seperti itu? Karena dia melihat muridnya yang bernama Thomas itu mengatakan, "Aku tidak percaya kalau tidak kulihat langsung dan aku bisa menusukkan jariku di lubang tangan Yesus." Adik-adik yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, tentu kita sangat bahagia. Walaupun kita tidak melihat langsung, tapi kita percaya bahwa Yesus itu sangat mengasihi kita. Begitu juga Yesus sangat mengasihi murid-muridnya, deh. Makanya untuk ketiga kalinya, dia menampakkan dirinya di Danau Tiberias. Ketika dia berdiri di tepi Danau Tiberias, dia melihat muridnya kembali ke tempat pekerjaannya. Ketika Yesus memanggil dia, "Marilah ikut aku. Aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia dan bukan penjala ikan." Jadi ketika Yesus mati, murid-muridnya kembali ke pekerjaannya semula, yaitu menangkap ikan. Ketika Petrus mengatakan kepada teman-temannya, "Aku ingin menangkap ikan." Dan murid-murid yang lain juga ikut serta dia. Tetapi semalaman dia menangkap ikan, tetapi dia tidak mendapat apa-apa. Lalu di siang hari Yesus berdiri di tepi Danau Tiberias.
Dia katakan kepada mereka, apakah kamu punya lauk? Tidak. Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, yang muridnya ketika itu juga belum terlalu mengenalnya, maka dia menebarkan jalannya ke sebelah kanan. Sehingga ikan banyak sekali didapat. Ya. Banyak sekali, tetapi walaupun banyak, jalannya tidak robek. Di sini banyaknya tadi 153 ekor banyaknya. Luar biasa. Tapi jala itu tidak robek. Lalu teman Petrus, murid Yesus yang lain katakan, itu Tuhan. Petrus langsung berpakaian, dia loncat ke danau dan dia kejar Yesus. Itulah tipe Petrus murid Yesus yang memang selalu gerak cepat. Langsung dia pakaian, dia terjun ke danau dan dia datang mendapatkan Yesus. Di situ Yesus memanggil mereka yang sudah Tuhan sediakan, ikan dan roti yang sudah dibakar. Lalu Yesus membagi-bagikan kepada muridnya. Itulah betapa Yesus mengasihi murid-muridnya. Dia tidak ingin murid-muridnya itu jauh dan lari dari dia. Jadi ketiga kali dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk satu penekanan bahwa murid-muridnya tahu bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan ketika pertama sekali Yesus datang ke murid-muridnya yang pintunya semua terkunci itu, damai sejahtera bagi kamu, dan dia menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Adik-adik yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, betapa Yesus mengasihi murid-muridnya, dan Yesus juga mengasihi kita. Jangan seperti Thomas, aku tidak percaya kalau aku tidak melihat langsung. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa Yesus selalu mengasihi kita. Kalau kita ada sebagaimana ada kita saat ini, bukan kuat dan gagah kita, tapi karena kasih Tuhan itu yang selalu menyertai kita. Jadi adik-adik kekasih di dalam nama Yesus Kristus, tema kita hari-hari ini, Yesus menampakkan diri lagi. Ya, jadi ini yang ketiga kali. Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di tepi danau Tiberias. Yang pertama tadi saya katakan kepada adik-adik, pertama sekali dia menampakkan dirinya ketika murid-muridnya berkumpul dan semua pintu terkunci karena murid-muridnya takut kepada orang Yahudi. Dia datang menampakkan dirinya dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Lalu ketika pertama itu Thomas tidak ada. 8 hari kemudian Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan Thomas sudah berada di situ. Thomas, kau cucukkan jarimu ke tanganku. Itu yang kedua kali dia menampakkan dirinya. Dan yang ketiga kali di danau Tiberias ini. Ini buktinya supaya murid-muridnya itu tidak ragu akan kebangkitannya. Bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan dia menguatkan iman murid-muridnya. Untuk dia selalu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi tema kita tadi, Yesus menampakkan diri lagi. Adik-adik
kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kita harus jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kakak bilang tadi, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Lalit gegeh ras ngasupta. Adilakin ibrekan Tuhan membantu. Itu harus kita renungkan setiap saat. Jadi percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kita harus juga hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita katakan, aku percaya pada Tuhan, aku percaya pada Yesus, tapi kehidupan kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Percaya saja, tidak cukup, tapi harus dilakukan, harus dengan tindakan yang nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana menjadi tindakan yang nyata? Berarti kita jadi berkat bagi banyak orang. Inilah firman Tuhan hari ini. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajari kami Tuhan, walaupun kami tidak melihat langsung, tapi kami percaya Yesus yang kami sembah luar biasa. Allah yang selalu mengasihi kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan ya Dek ya. Temanya Yesus menampakkan diri ya. Ya benar sekali kalau memang terbukti bahwa Yesus itu memang bangkit dari antara orang mati. Jadi kita percaya bahwa Yesus itu bangkit dan hidup kembali untuk kita. Nah, kita mau menyanyikan lagu setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita persembahan, kita nyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. kita mau persembahan Kak. Ya, kita mau persembahan, kita siapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik Buat Tuhan. Untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan Betapa hatiku Hatiku berterima berterima kasih kasih. Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab
tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa adik-adik kami KAKR Runggun Tambun. Tuhan, Kau berikan selalu kesehatan kepadanya Bapa. Beri hikmat, kepintaran juga kepadanya Tuhan di dalam mengikuti pelajarannya. Kami berdoa juga Tuhan orang tua dari adik-adik kami KAKR semua. Kau berikan kesehatan kepadanya Bapa. Berkati usaha dan pekerjaannya. Bapa di dalam surga, kami berdoa Runggun Tambun ini Bapa. Pendeta Pertua Diaken Nora Nares, Tuhan selalu memberkati kami, kesehatan kami, usaha dan pekerjaan kami. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan, guru-guru sekolah yang ada di Tambun ini. Bapa, Engkau berkati kami Tuhan, terlebih kesehatan kami semua ya Bapa. Usaha dan pekerjaan kami Tuhan berkati. Bapa, kami sudah memberikan persembahan kami kepadamu. Biarlah persembahan ini menjadi untuk membesarkan pelayanan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa bangsa dan negara kami Bapa. Lalukanlah virus corona ini ya Tuhan. Juga kami berdoa pemerintahan kami, Bapak Presiden kami Joko Widodo, tutup bungkus dia selalu dengan kuasa Tuhan. Hikmat kepintaran dari Tuhan berikan kepadanya dalam memimpin negara kami ini Bapa. Dari tingkat gubernur sampai tingkat RT juga Tuhan. Berkati mereka Bapa, agar dia bekerja takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Ampunkan segala salah dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau menutup ibadah kita, Dek. Kita mau nyanyikan satu lagu, Terima Kasih Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena ibadah kita sudah selesai, diberkati Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan pujian kita. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Hari ini ku
Tuhan adakan syukur bagimu. Kita nyanyikan sekali lagi. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita penutup doa Bapa kami. Kita mau berdoa seperti yang diajarkan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, khusus untuk anak tanggung dan remaja, nanti tanggal 2 Mei kita bisa bertemu di gereja ini. Kita bisa tatap muka ya Dek ya. Jadi udah seneng deh. Tapi harus kita ikuti protokol kesehatan ya. Anak tanggung dan remaja nanti mulai tanggal 2 Mei kita kebaktian bersama. Tatap muka jam 7 ya. Jam 7 ya adik-adik ya. Jangan ada yang lupa ya.